Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Isnanir Fazria pada mata pelajaran geografi, yaitu pada modul 13 unit 2 dengan judul Mengenal Kotaku. Yaitu pertama, wilayah kota. Nah, secara geografis, kota adalah tempat yang penduduknya rapat, rumahnya berkelompok. Mata pencaharian penduduk bukan bertani, sedangkan menurut Undang-Undang Permen nomor 2 tahun 1987, kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administratif yang diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya ada tingkatan perkembangan dan fungsi kota. Nah, berdasarkan jumlah penduduk, nah kota kecil itu berkisaran 20 sampai kurang 100 orang. Nah, kalau kota sedang itu 50 sampai 500 orang. Kalau kota besar itu 500 sampai 1000 orang. Kalau kota metropolis itu 1000 sampai 5000 orang. Dan selanjutnya ada kota megapolitan, yaitu lebih dari 5000 orang. Nah, berdasarkan tahap perkembangannya, pertama itu ada tahap neopolis, yaitu suatu wilayah yang berkembang dan sudah diatur di kehidupan kota. Nah, kedua ada tahap polis, yaitu kota yang masih memiliki ciri kehidupan agraris sebagai pusat keagamaan dan pemerintahan. Nah, yang ketiga itu tahap metropolis, yaitu kota besar, kota induk yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri. Nah, yang keempat tahap megalopolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar dan telah mencapai tingkat tertinggi. Nah, selanjutnya ada tahap tinanopolis, yaitu kota yang sudah mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusianya, diliputi oleh kerawanan sosial dan sulit dikendalikan. Misalnya, angka kriminalitas yang tinggi, kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan itu seperti di wilayah kota-kota besar, contohnya di wilayah Jakarta. Nah, selanjutnya ada tahap nekropolis, itu kota yang kehidupannya mulai sepi menuju ke arah keruntuhan, bahkan berkembangnya juga menjadi kota mati. Nah, kota yang sudah mengalami kehancuran peradabannya. Nah, ketiga yaitu berdasarkan fungsinya. Nah, kota pusat perdagangan yaitu contohnya di kota Singapura, Hong Kong, Jakarta. Yang kedua itu kota pusat kebudayaan, contohnya kota Yogyakarta dan Surakarta. Nah, ketiga kota pusat perkebunan, contohnya di Bogor, Pematang Siantar. Nah, yang keempat itu kota pusat pemerintahan, contohnya itu di Jakarta, Kuala Lumpur. Nah, yang kelima kota pusat pertambangan, itu contohnya di Timika dan Tembagapura. Nah, apa sih itu potensi kota? Nah, pertama potensi budaya. Nah, potensi budaya di kota berkembang dengan pesat seiring dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap. Nah, unsur-unsur budaya seperti bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial dan sebagainya. Nah, yang kedua ada potensi ekonomi. Nah, salah satu ciri kota yaitu lahannya yang sempit sehingga disiasati penduduknya dengan membangun gedung-gedung perkantoran bertingkat. Warga kota melakukan kegiatan ekonomi pada bidang jasa yang membutuhkan spesialisasi seperti tenaga medis dan tenaga konsultan. Untuk selanjutnya yaitu ada potensi sosial. Nah, potensi sosial kota berhubungan dengan fungsi kota sebagai pusat kesehatan dan kesejahteraan warga. Banyak panti sosial, anak dan orang jompo didirikan. Nah, selanjutnya ada potensi politik. Nah, potensi politik juga di kota berkaitan dengan pusat administrasi dan perpanjangan tangan pemerintahan pusat terkait otonomi daerah. Ibu kota provinsi menjadi pusat dari kegiatan administrasi penduduk. Nah, selanjutnya ada struktur ruang kota. Pertama ada teori konsentris, menyatakan bahwa daerah perkotaan telah berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris. Yang kedua ada teori sektor Homeroid, itu menurut
teori Hammerhead, struktur ruang kota cenderung lebih berkembang berdasarkan sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentris. Teori ini mengelompokkan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tart. Nah, selanjutnya yaitu teori inti berganda. Nah, teori inti berganda dikembangkan oleh C.D. Harris dan L. Ullman pada tahun 1145. Menurut mereka, struktur ruang kota tidaklah sesederhana dalam teori konsentris karena sebenarnya tidak ada urutan-urutan yang teratur. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mungkin semoga saja teman-teman semua dapat memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.